Jadi setelah udah paksa atau diperkosa, dibunuh, kemudian harta dari korban ini diambil. Dia teriak, bang, karena kaki. Oke. Mayat bang. Dari sini berarti semakin kencang aromanya. Kita sempat cerita ke Mas Putra, uang sebanyak itu untuk apa dari pelakunya? Buat judi online. Kalau cuma hukuman 20 tahun atau seumur hidup ya kayak masih terlalu enteng. Masalah nyawa harus balas nyawa. Misteri penemuan mayat wanita dengan tangan terborgol di sebuah kebun di Cisau, Kabupaten Tangerang, Banten akhirnya terkuak. Berdalih sakit hati, pelaku tega merencanakan pembunuhan korban yang merupakan mantan pacarnya. Ironisnya, sebelum menghabisi nyawa korban, para pelaku tega memperkosa dan menganiayanya. Apa benar motif para pelaku hanya sakit hati? Bersama saya Arlis Tanghadi, inilah iNews 5. Pemirsa, saat ini saya berada di TKP tempat pembunuhan ataupun tempat ditemukannya seorang wanita yang tewas terborgol di sebuah kebun. Dan di samping kiri saya tampak sudah ramai kerumunan warga karena hari ini telah diselenggarakan olah TKP oleh pihak kepolisian setempat. Kita akan langsung coba melihat olah TKP-nya. Diketahui sebanyak 65 adegan rekonstruksi diperagakan langsung oleh ketiga pelaku di lokasi kejadian. Masyarakat yang hadir tak kuasa menahan emosi ketika melihat ketiganya dihadirkan. Terlebih saat sosok Rafli Ramana Putra hadir. Hujatan dan makian pun dilontarkan, sementara pelaku hanya bisa tertunduk layu. Tadi polisi sempat menunjukkan barang bukti yaitu pisau. Hukum rimba aja, hukum rimba. Membubarkan kerumunan warga yang bilang melihat para pelaku yang dihadirkan langsung di olah TKP pada hari ini, pemirsa. Sekarang para pelaku dibawa kemana, Pak? Ke ini kendaraan patroli Polda Metro, kendaraan tahanan Polda Metro. Kendaraan tahanan. Tadi olah TKP berlangsung jam berapa, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Dimulainya Jam berapa dari Polda Metro tadi? dari Polda Metro ya, Pak? Ya, sekitar jam 11. Ketiga pelaku langsung dihadirkan, Pak, di sini. Iya. Pemirsa, di belakang saya masih dilakukan rekonstruksi atau reka adegan dari pembunuhan Amelia Putri. Dan yang digaris polisikan itu adalah rumah kontrakan dari pelaku, di mana korban dihabisi ataupun dibunuh dari para pelaku ini.
Kurang lebih ada 65 reka adegan, dan untuk mengetahui bagaimana awalnya kasus ini terkuak sudah bersama saya Kapolsek Cisauk AKP Dadi. Selamat siang Bapak. Bapak mungkin boleh kita agak mendekat ke sebelah sini kali ya Pak. Rekonstruksi tadi sudah diselenggarakan begitu Pak. Tapi untuk asal muasal kasus ini terkuak bisa diceritakan Pak bagaimana? Awal mula tanggal 10 Juli itu ada laporan kehilangan ya. Kehilangan, terus kita interogasi terus keluarganya, dia berteman sama siapa selama ini pergaulannya, ya udah kita masih kosong, dalam artian belum menemukan siapa pelakunya, karena saya tanya siapa dia pacarnya ada, ternyata ini mantan pacarnya. Pada saat penemuan jasad ini dari Polsek Cisauk mendapatkan laporannya dari mana Pak? Adanya kecurigaan warga yang pada saat itu dia kok ada bau busuk yang sangat menyengat, kan? Dicarilah sumber bau busuk itu, ternyata diketahui di belakang, di semak-semak itu. Lanjut masyarakat lapor ke Polsek. Nah, kita langsung datang ke TKP, cek TKP, dan olah TKP benar diduga adanya mayat. Nah, pada saat penemuan ataupun pada saat Polsek Cisauk datang ke lokasi untuk kondisi jasad mayat tersebut, apakah masih utuh, masih bagus, atau sudah mulai membusuk Pak? Pada saat kita cek, ternyata korban itu atau mayat itu ditutupi oleh semak-semak, ranting-ranting sudah mengering gitu. Kita buka, kita terlihat bahwa korban menggunakan pakaian warna merah muda atau pink gitu ya. Tapi terlihat juga diamati lebih lanjut tangan korban ke belakang gitu terborgol. Kemudian juga terlihat di bagian atasnya ada gunting dan pisau. Gunting dan pisau alat bukti masih tertempel di jasad korban. Kalau dari perkiraan ataupun dari hasil otopsi pada saat penemuan ini jasad korban sudah meninggal berapa hari Pak? Kurang lebih seminggu ya. Dari laporan kejadian itu tanggal 10, keluarga korban katanya kehilangan tanggal 8. Tanggal 8. 2 hari dia baru laporan. Ditemukannya mayat ini tanggal 16, hari Rabu tanggal 16 2025. Kita cocokkan, kita identifikasi korban dengan keterangan keluarga. Kita punya kesimpulan bahwa pelakunya adalah memang ya mantan pacar. Kalau misalkan kita berbincang sambil mendekati rumah pelaku, boleh Pak? Dan ini berarti masih dibutuhkan untuk penyelidikan lebih lanjut ya Pak ya? Betul. Garis polisi masih ya, masih proses lebih lanjut. Nah Bapak, pada saat mengetahui bahwa ini rumah mantan pacar dari korban, tindakannya langsung menggeledah, langsung menangkap, atau posisi si pelaku ini ada di mana Pak? Kita tentunya menggunakan IT gitu, nomor HP dan sebagainya kita identifikasi, kita ada di mana, dia didapati bahwa dia berada di Jawa Tengah, Tegal. Berarti pada saat itu pelaku tidak ada di rumah? Tidak ada di rumah. Diperbolehkan masuk ke dalam? Boleh saya? Boleh silakan. Oke. Eksekusinya dia tidak di dalam rumah, tapi dia di samping di sini ya. Gitu. Kameramen saya akan berusaha untuk dia di samping di sini bisa mendekat. Di mana sebenarnya eksekusi dilakukan Pak? Boleh ditunjukkan Pak sama penonton iNews 5? sekitaran sini. Dan ini adalah lokasi eksekusi. Betul. Ini jujur ya Pak, saya sampai merinding. Lokasi pembunuhan Amelia Putri dari 3 pelaku ya? Ya, dia udah dicekek dan sebagainya di sini, baru dia dibawa ke luar, hendak dibuang. Tapi 3 pelaku itu di sini dia menghabisi nyawa korban. Ini saya masih merinding, tapi kalau misalkan pada saat eksekusi di sini ini sudah cukup bersih, berarti pelaku sudah menyiapkan dengan demikian rupa untuk membersihkan. Baik dia tempat kejadian perkara maupun tubuh korban saja dia bersihkan. Sempat ada pikiran dari para pelaku ini untuk menghilangkan jejak. Ya, menghilangkan jejak begitu.
Terus di bawah di sini diangkat sampai ke belakang ya dia, Pak. Baik, setelah dibunuh, pemirsa dieksekusi, dibuang di kebun belakang. Bisa ikuti kami, pemirsa. Ini lebih pada kebun ya, semak-semak gitu ya, karena tidak ada cocok tanam maupun apa, hanya sekedar semak-semak. Nah, ini proses dia pelaku Ya. membawa di sini, diletakkan di sini sementara. Awalnya digotong, dibawa dan diletakkan ke sini sebelum dibuang di sana. Nah, kemudian di sini juga pelaku masih melakukan eksekusinya dengan memukul korban dengan batu, baik mukanya maupun dadanya. Dan di sini juga udah mulai dia eksekusi menusuk dengan pisau dan gunting. Korban diduga sudah nggak berdaya lagi. Perilaku kekerasan boleh jadi merefleksikan kedalaman bobot perasaan negatif yang ada pada diri si pelaku. Jadi maaf, ini pengerusakan yang sedemikian parah terhadap korban barangkali cerminan dari betapa eksplosifnya, entah itu gelegak amarah, kebencian, sakit hati, cemburu, dendam atau sejenisnya yang ada pada diri si pelaku. Begitu kentalnya perasaan negatif itu sehingga seakan-akan tidak cukup bagi pelaku untuk mendapatkan kelegaan hanya dengan melancarkan tanda petik 1 atau 2 tusukan saja. Hanya tusukan yang bertubi-tubi yang seolah akan membuat pelaku mengalami ketenangan dan kelegaan. Pemerkosaan sendiri dilakukan di sini atau tadi di dalam rumah? Di dalam rumah. Berarti di sini hanya penganiayaan, penusukan. Penganiayaan juga di sana dilakukan. Setelah dilakukan penganiayaan kembali, baru dibuang, Pak. Dibuangnya di titiknya di sebelah mana, Pak? Lebih 10 meter dari sini kita turun. 10 meter dari sini, boleh, Pak. Ini kondisinya cukup licin, pemirsa, dan cukup terjal. Jaraknya cukup dekat, kurang lebih 10 meter ya, Pak ya? Ya. 10 meter. Ini sebenarnya semak-semak itu kemarin lumayan agak tinggi, Ya. karena tadi ada rekonstruksi dan sebagainya. dibersihkan, Pak? Bukan dibersihkan, ya agak sedikit bersih karena diinjak-injak oleh warga yang menonton ya. Nah, ini dia TKP terakhir korban dibuang di sini. Sekitar hampir seminggu. Satu minggu lebih jasad Amelia Putri dibiarkan di sini hingga akhirnya warga sekitar menemukan adanya aroma tidak sedap dan langsung melapor ke Polsek Cisauk. Ya betul, di sini saya jelaskan tadinya masih tertutup rapi. Nah, setelah kita buka dan sebagainya, ya benar ada sesosok mayat itu, tangannya terlihat ke belakang, terlihat ada borgolnya gitu, terborgol. Dengan bagian atas ada kerudung warna ungu kalau nggak salah. Ya. Ada juga gunting dan pisau menancap di bagian atas tadi, berarti sekitaran muka. Tapi yang menarik, menggunakan jas hujan. Apakah pada saat itu untuk interogasi awal kondisi di Cisauk ini memang tengah turun hujan, Pak? Tanggal 8? Tanggal 8 di sini tuh malam hari dan situasinya hujan gitu. Cuaca hujan.